Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta ilaha illa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasbiqu illa Allah bismillah ma syaa Allah la yasbiqu illa Allah bismillah ma syaa Allah la kana min yaqtil min Allah bismillah ma syaa Allah la yaqtil salati illa Allah bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al nafsana nafsan mutmainnatan wa tu'min bi liqa'ika wa taqna bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa tasbir 'ala bala'ika ya mujib as-sa'ilin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al qarbi amma ba'du. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Hari ini kita Allah taala berikan anugerah yang sangat luar biasa. Karena kata Syekh Al-Qawadi Asy'ari, kalau manusia diberikan dunia itu masih dalam bentuk nikmat yang bisa menjadi musibah. Tapi kalau diberikan anak yang saleh, insyaallah inilah dia investasi yang paling mahal harganya. Intan yang tidak akan ada tandingannya. Semoga insyaallah anak yang baru dilahirkan dan diperkenalkan kepada dunia meskipun belum diletakkan satu nama yang sudah diberikan multiple choice nama-nama itu, semoga Allah Ta'ala jadikan anak yang sehat, sejahtera, panjang umur, menjadi anak yang solehah, ahli ilmu dan hafal Quran. Amin. Amin. Sehingga menjadi obat dan buruh peringin bagi orang tua yang akan berjuang demi untuk kesejahteraan dan pendidikannya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik saudara kaum muslimin, bahasan kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah kita ketahui bahwa dalam hidup kita banyak kemauan. Dalam hidup adalah manusia makhluk sosial. Sekaya-kayanya manusia tidak akan pernah bisa menciptakan ataupun mencapai sebuah ketenangan. Tapi kekayaan mereka hanya bisa melahirkan kesenangan. Tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan kecuali tertawa yang sementara, yang pada akhirnya tertawa itu akan hilang dan berubah menjadi tangisan. Satu-satunya yang bisa menenangkan manusia atau untuk mengecup ketenangan dalam hidup hanyalah kita bersimpuh dan berada di tempat para malaikat Allah Ta'ala ikut duduk dan juga para ulama-ulama duduk. Itulah namanya majelis ilmu pengetahuan. Maka sekaya-kaya manusia tidak akan pernah bisa melahirkan ketenangan, karena kaya bukanlah merupakan barometer dari ketenangan dan kebahagiaan, tapi barometer ketenangan itu saat Allah berada dalam kalbu kita. Dan jalan pintas menuju itu tidak lain adalah sebagaimana yang disampaikan baginda Muhammad SAW dalam hadis, ketika kalian lewat di sebuah tempat yang bernama Riyadhul Jannah, taman surga, farta'u alaihi, maka singgahlah di tempat itu. Sahabat Nabi bertanya, apa itu Riyadhul Jannah, taman surga? Itulah majelis halaqatul dzikir wa halaqatul ulum. Maka di situ ada malaikat dan di sana ada ketenangan batin. Maka saudara kaum muslimin, obat anti galau yang paling luar biasa adalah ketenangan batin, yaitu majelis ilmu yang merupakan tempat para malaikat Allah Ta'ala dudukkan dan di mana para ulama-ulama menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sering kita dalam kehidupan punya kemauan kepada orang. Terkadang manusia kita takutin karena bengisnya, karena jahatnya, karena bahasanya yang tidak sopan. Terkadang kita juga ada kemauan dan keinginan kepada manusia seperti mengajukan sebuah proposal atau pinjaman. Tentulah agama bicara bahwa siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai obat, maka tidak akan pernah ada kesembuhan dan ketuntasan dalam masalahnya. Maka Al-Quran diturunkan di samping menjadi petunjuk bagi manusia adalah rahmah juga penyembuh dalam segala penyakit. Maka bahasan pertama adalah beberapa ayat mukjizat Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai benteng dalam hidup dan bisa kita jadikan sebagai obat yang mempermudah pengajuan kita kepada manusia, sehingga Allah Ta'ala gerakkan hatinya supaya memberikan apa yang kita ajukan kepada dia maksudnya. Baik, saya bacakan kitabnya. Dalam kitab As-Safinatul Qadiriyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syarhil banan lil Hizbul Kabir As-Sabiri, dalam kitab Syarhul Banan yang dipetik dari Hizbul Kabir karangan Abil Hasan As-Sabiri qaddasallahu sirrah, manas faidatun. Ini adalah faedah. Yuqal man aqada asabi'ahu, siapa yang menggenggam tangannya. Berarti genggam saudara bang, kan? Genggam. Man aqada asabi'ahu, siapa yang menggenggam tangannya. Biqaulihi, sambil membaca kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, faja'ala kullu arfin muqabalata usbu'in. Setiap satu huruf maka dia menggenggam satu jari. Kaf berarti kan? Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, genggam. Tsumma dakhala 'ala man yakhafu, kemudian genggaman tangan itu dibawa kepada orang yang sedang dia takuti, mungkin takut karena ada urusan dengan si orang.
atau mungkin takut karena dia adalah jawara, mungkin dia takut karena dia adalah preman alias preman lontong, atau mungkin dia takutlah pada siapapun lah maksudnya. Dia bawa tangan yang sudah tergenggam. Wa fataha asabi'ahu, kemudian setelah fi majlis, kemudian setelah sampai di hadapan orang yang ditakutin ini atau orang yang kita inginkan mengabulkan permintaan kita, maka dia bukalah kedua genggamannya. Wa haitsa yuqabiluhu sawa'un ra'aw lam yarahu kanat lahu husnan, maka dengan barakah ayat itu insyaallah jadilah benteng untuk orang yang mengamalkannya, wa qabulan 'azima, dan akan dikabulkanlah permintaan dia. Wa in adhafa ilaiha, kalau seumpamanya ditambahkan bacaannya fasayakfikahumullahu wasadul alim kana sirran ajiba, maka Allah akan tunjukkan rahasia yang sangat ajaib. Berarti pada dong panggilan di berwala, atau mungkin sedang menghadap anggaplah pimpinan, atau sedang menghadap anggaplah raja atau pemimpin atau bupati atau camat atau apalah namanya, atau sedang menghadap kepada RT atau camat, yang dimana notabene kita punya keinginan untuk pengajuan kepada beliau atau siapapun lah orangnya, kita takut, kita segan, atau kita pengen pinjam duit lah contohnya, maka amalkanlah kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, kemudian genggamlah kedua jari atau kedua tangan, bukakanlah genggaman itu di hadapan orang yang sedang kita hadapi. Kalau bisa ditambahkan dengan fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, maka Allah akan tuntaskan dan akan bereskan permintaan kita, dan orang yang harusnya memberikan ketakutan akan merubah hatinya dengan cinta dan kasih sayang. Itu bagian daripada mukjizat yang Allah Ta'ala jadikan dalam Al-Quran, dan bukan kaji kaleng-kaleng, karena kita yang menjelaskan As-Safinatul Qadriyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau mau catat silahkan dicatat. Kalau saya catat nangkon terjadi. Kau ambil nih. Baik, satu itu yang pertama. Kemudian bahasan yang kedua, kita masuk wa fil masabih, dalam kitab Al-Masabih. An A'rabiyan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang A'rabi. Beda ya. Kalau Arabiyun orang Arab kota, kalau A'rabiyun orang Arab kampung, atau namanya orang Arab Badu. Pada barat di kampung, simpang banyak, masuk mega, orang muda, nama keren tanah bocor, bahasa Inggrisnya Digging Village, bahasa Arabnya At-Turbatul, tanah bocor kan. Mas uang kampung-kampung, pokoknya si Bangor dong, kota deh, ada dong ke kecamatan, puncak Terik Merapi, dong nggak masuk bebe kan, nah jadi udah masuk iya. Berarti nggak kalau bibir orang lah kampung bebe. Oh dalam kampung dong, tidak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya Rasulullah, dia curhat. Ini rajulun katsirun nisyan. Saya ini adalah seorang laki-laki yang gampang lupa ya Rasulullah. Efeknya luar biasa kak. Pertama, dalam sholat apalagi yang suka menjadi imam. Kalau sampai bacaannya salah, apalagi lupa, apalagi bolak-balik bacaannya, atau mungkin pindah kepada surat yang lain, ini bisa memalukan dan bisa membuat batal sholat orang yang tidak tahu hukum. Ya enggak? Efeknya sangat besar sekali. Saya kasih satu contoh. Quran itu banyak ayat mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yang hampir nyaris sama lafal-lafalnya secara tekstual. Salah satu, qul ya ayyuhal kafirun. Bolak-balik memang kalau ada Quran, kalau bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la asal. Wat-tini waz-zaitun wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inna wal 'asr. Haruslah dan ladina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin alaysallahu biahkamil hakimin. Betul. Tapi karena katsirun nisyan, banyak lupa, gampang pikun, pada akhirnya rambut bertabur uban belum waktunya, atau mungkin berubah menjadi gundul alias pal-pal. Itu karena katsirun nisyan, gampang pelupa. Sampai Rasulullah SAW pernah ditanyakan apa yang menyebabkan seorang itu gampang pikun, cepat pikun. Banyak ulama-ulama kita subhanallah, atau orang-orang zaman dulu lah, ompu-ompu umur 90 tahun kincoh tumusojid, ngarung penghalang ngamar kacamata, doteng di turun pembacaan, roy kesandari mamar kacamata itu foto-foto. Berarti ada sesuatu yang salah dalam hal ini.
Nabi ditanya, apa yang terjadi ya Rasulullah sampai manusia itu gampang lupa, gampang pikun, cepat pikun, bahkan rambut bertabur uban karena pikiran segala macam. Kata Nabi, dua hal penyakit yang bisa menyebabkan Anda cepat lupa terhadap hafalan, bahkan cepat pikun belum faktor umur. Maksudnya pertama adalah tulul amal, yang kedua adalah hubbatan bil bal. Tulul amal artinya adalah panjang angan-angan, terlalu banyak mimpi. Padahal dalam hadis, dalam kitab Taurat dijelaskan, lam utalibka an ta'budu al-yawma fi ibadatil ghad, fa kaifa tutalibtani rizqaka fi hadzal yawm bi ghad. Mungkin Allah, saya tidak menuntutmu untuk melakukan sholat yang untuk besok di hari ini, paham? Sumbang yang jawab ngai tuntut sadarion tuo ancotan cogot demi. Saya tidak tuntut sholatmu yang akan lusa kau laksanakan hari ini. Lalu bagaimana kau menuntut kepadaku sampai memaksa supaya aku berikan kepadamu rezeki, yang rezeki itu bakal kamu makan bukan hari ini, tapi besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bahkan 7 turunan kau mimpikan. Goyak roni Tuhan kita terlalu buas mencari harta, sehingga peras keringat banting tulang menghabiskan waktu, yang pada akhirnya Allah dijadikan nomor 2. Maka itu artinya tidak ada kecuali karena mimpi kita terlalu panjang dan jauh. Padahal harusnya konsep agama berbicara, tuntutlah kebutuhan, janganlah pernah mengikuti sebuah keinginan. Karena keinginan adalah ibarat meneguk air laut, semakin Anda teguk semakin dahaga. Betul. Jadi yang membuat manusia itu maksudnya gampang pikun, lah bahatan tolong tanah jolok nagadung mehuli na tenang mak pisang na itu tung na ibol bang anjok nang pikir kon ang kita ada bang anak gusto on si 2 tahun na padahal sumayambang sekolah S dulu pe maponing kana na sandali ima dang berkali kita ngape julo mo masalah na maponing ko na sandali kontrakan sa bulan na do bang may puning ko na sandali padahal na nung lupiari 29 hari na. Kalau Allah berkehendak tak akan ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakun. Tentang Tuhan kon ne pikir kon dunia mesti bang kan ben ne pikir kon ni pada banyak kita. Allah tidak tuntut Anda untuk melakukan ibadah yang untuk esok di hari ini Anda laksanakan. Allah tuntut besok ya besok. Lalu kenapa kau minta kepadaku rezeki yang akan kau makan pada minggu depan, tahun depan, bahkan 7 turunan yang Anda pikirkan? On mana membenarkan dia kakak macam asal mawan penyakit. Jadi magosotu mesulintina kata Nabi SAW. Jadi gampang pikun ataupun gampang lupa itu karena sebab pikiran yang kacau, kan? Karena sebab paradigma yang keseleo, karena sebab maksudnya tidak cocok apa yang dipikirkan dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Harusnya menghadapi masalah satu demi satu kita hadapi, bagaikan pintu yang terbuka. Tak usah kau pikirkan pintu kedua kalau pintu pertama belum Anda buka. Tak usah kau pikirkan hari esok lusa kalau hari ini belum Anda tuntaskan. Hadapi masalah di hari ini, karena besok begitu matahari terbit, segala solusi problem yang Anda hadapi itu akan berubah dan berganti. Tapi manusia menyimpan urusan tahun depan dalam otaknya, sehingga menyebabkan dia stroke belum saja untuk stroke. Allah susah ya. Ya Arabi, maka datang Arabi kepada Nabi. Mengundi ya Rasulullah, ana katsirun nisyan. Saya banyak lupa ya Rasulullah. Maka Nabi, dok Nabi tabang. Qul fi kulli yawmin 3 marrat. Kalau Anda gampang lupa, doa antipikun yang judulnya. Supaya otak kamu selalu cerdas. May di ka cuma tanggung. May mantaniro. Hindi na ko lubeg. Hindi mo na sadyo mamaitip yun. Kung nabiyon ha. Lalu yung tutua niya, imada. Hindi na sadyo. Ang nalobi niya, di ba't kinya, kan? Yung inaaman lubeg. Nasuaman na lang, libar. Iwot niya marabado doon pa marasaraw. Kaya bala nyo ito pasaran, kan? Sadya saron rimbangon, hindi na sadyo. Makat nga na, marasaraw pa. Paas ka marang alah. Nalupa rin ang marabado doon. Kamu siya naman nasa niya ni. Kan kafirun nisbar, itu orang pernah lupa, dia bang. Nah susah lupa warnanya, isi luar bodi dia, ya aku nggak susah kan. Dia asal masuk pasar kondeyasen kan. Ayah Lutfinya hadir paknya kan. Ayah Lutfi organisasi basitnya bisa. Lesna iya doh, gampang lupa. Maka kata Nabi, amalkan ini doa antipikun. Kemudian bagi anak atau ada anak kita yang sedang tahfidz Quran, sekolah mungkin ya anggaplah otaknya tidak terlalu encer lah maksudnya kan, karena IQ di atas rata-rata itu 100 ke atas. Nah namanya otak
di atas rata-rata. 100 ke bawah namanya normal, 100 ke atas di atas rata-rata namanya otak performan. Habis itu di atasnya adalah cerdas, kemudian di atasnya adalah jenius. Seperti Habibie konon kabar otak beliau antara 150 sampai 200. Habibie itu cerdas sama jenius lah maksudnya. Baik. Jadi kalau ada anak santri yang sedang menghafal Quran, sedang kuliah, apalagi itu dia kedokteran, untuk dia hukum, kan menghafal pasal-pasal, warna obat segala macam, perlu otak yang tajam. Dan tonga bila keluarga ini faktur naik dari nama memberikan. Gimana ombo? Epeng na 10.000 bang, per balon jan na 9.000. Kan sari na pulak, dia tonggan berkomputer. Baik dia dengar kan 10.000. Susah ada sisa na nasi kada komputernya magong kodol naik. Lalu ulak darat balambat tu pendir, gitu kan? Kathirun nisyan, bahaya. Maka biar otak pintar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan 3 kali sehari. Apa amalannya? 1. Suita ila bang penyebab naon on penyebab jalak mau lupa. Di doa untuk ikan Tuhan nama sudah kita. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah nafsu mutmainnah, berarti nafsu tenang reka. Kalau Anda suka gegabah, Anda akan ditimpa penyakit-penyakit. 1. Yang kedua, tu'min biliqa'ika. Percayakan hatiku ya Allah, supaya aku percaya pada saatnya aku akan menemuimu. Karena tidak pernah terlintas dalam keyakinan kita bahwa cikal bakal ada hisab dari Allah di pertemuan dengan Allah, dan kita tahu pertemuan dengan Allah adalah sepuncak-puncak nikmat yang mengalahkan semua nikmat-nikmat yang lain. Maka hal itu kita lupakan, akhirnya menyebabkan gampang lupa. Betul. Wa taqna bi'ata'i, qanaahkan hatiku dengan pemberian. Karena mulut kita yang senantiasa, hati kita yang senantiasa tamak dan haus tidak pernah cukup. Dapat 9 ingin 10, dapat 10 ingin 12, terus-terusan. Akhirnya qanaah tidak kita miliki, menyebabkan Anda banyak lupa. Betul. Kemudian wa tarda biqada'ik, dan jadikan hatiku ridho terhadap qada tulisanmu, bahwa jika Anda sudah ditakdirkan orang kaya, bekerja 2 jam akan membuat Anda jadi kaya. Tapi kalau takdir kita adalah bukan orang kaya, bekerja 24 jam tidak akan membuat kita jadi orang kaya. Yang pasti dalam hidup, apapun yang kita terima, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika Allah Ta'ala uji dengan sesuatu, Anda tidak menerima, tidak ridho, bahkan Anda hujat Allah, Anda klaim kepada Allah, Anda komplain kepada Allah, berarti tidak tahu lebih qada'i. Itu menyebabkan Anda cepat tipu, gampang lupa. Wa tasbir ala bala'i, sabarkan hatiku untuk menerima ujianmu. Terkadang manusia ingat Allah saat senang. Ketika Allah uji sedikit, maka dia berkata, Rabbi ahanani, Tuhan menghinaku. Akhirnya dia mengatakan, indah sayang Tuhan dia kan, dihujat dia Tuhan. Indah sobar yang maksudnya abang, akan menyebabkan gampang lupa, cepat pikun. Maka kata Nabi, kalau doa ini kita doakan 3 kali setiap hari. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, ya kan? Wa tu'min biliqa'ik, wa taqna' bi'ata'ik, wa tarda biqada'ik, wa tasbir bibala'ik, i'mal 3 marratin kullal yawm. Amalkan 3 kali setiap hari, kata Nabi. Maka setelah diamalkan, si laki-laki Arabi ini dia berkata, dia memberikan komentar, faqultu dzalika, aku sudah mengamalkan itu apa yang disampaikan Muhammad Rasulullah, fama nasitu ba'daha, habis itu otakku jadi encer, tidak gampang lupa. Coba, berarti anak-anak yang mau ujian, kasih doa ini, amalkan. Anak-anak yang kuliah, kasih doa ini, amalkan. Kalau dia tukin naik rap ropikun lisya kan ada burni, ada burni anak loh. So kalau ada burung kulo wih, hamping nasa dia. Bukpak memang, aima kan amal ko ni solang lupa hebat si Lutfi. Tok kulit. Jelas, itu faedah yang kedua. Kita baca lagi. Wa fi ba'd at-taqayid, juga dalam kitab yang lain dijelaskan, man arada qillatan naum falyaqra alam nashrah 3 marrat. Ini obat orang yang ingin sedikit tidur tapi badan fit, atau ini namanya adalah doa anti orang yang kuat tidur. Adong dalakon kakak capna APM asal kayak momo. Adong kan Allah. Na susah na pre mo ngana payak mo dum juon susah. Adong nungan kula yo warna tuan imbing. Begitu masuk kamar mandi, amar lambat waktu Jakarta ambil Allah tutup dia mau kan. Dia marjam. Lu setuju? Kalau windip kakak
Ndak tuai ketemu di kamar mandi, nggak ada punting nih. Kadang bisa kena lewati, kena kerjakan. Kunut ipar, nah ada benar. Waktu kunut pemodem bayang kot me, kunut kan letokin me, tarpon beli. On berarti par podom naik joban topak abang, ngantung lebih bayang. Memang dari sononya, memang genetiknya adalah banyak tidur maksudnya. Ada maksudnya. Anda menolong podom itu ah? Indah, karena cukup istirahat dalam bang waktu. Memang asal banyak modem. Ibu jika beneran segala ke belakang tadi mah kan. Nah ada dia bang bacaan nah, ada yang diubat dari binta dia mah bacaan alam nasrah berkali ini ya bang. Alam nasrah berkali. Habis dibaca alam nasrah berkali, maka kemudian baca doanya Allahumma rzuqna sabran ala ta'atika wastiqina an minan nawmi bil yasir. Ya Allah berikanlah rezeki kepadaku dengan sabar terhadap taat kepadamu, cukupkan mataku dengan sedikit tidur. Ini perlu bagi orang yang sedang kejar target, perlu bagi orang yang ingin membuka mata untuk ibadah kepada Tuhannya, perlu bagi orang yang sedang nyupir. Kalian tahu ya, gimana paling perlu bang? Lalu supir serap dengan satu koma ya bang. Ini jangan pakai tukang bola tuh dulu itu kayak mas sampai bang nih, sampai nih bapak buang pol rumah sakit daun nih. Sampai nih bapak keluar dari rumah sakit tuh nih tarpon supir bahaya nen amalan alam nasrah tulukadi sedikit tidur tapi fit banget atau cukup juga atau boleh juga ini diamalkan paling terperlu adalah yang mau berangkat ke Mekah karena ke Mekah nggak banyak tidur 3 kali. Sayang rasanya kalau banyak tidur jauh-jauh, terkadang cuma tidur 1 jam 2 jam, kadang tidur duduk. Nah begitu jam 3 berangkat lagi ke masjid, nanti pulang nggak ada subuh. Kau tuh bisa terasa berhutang hati kalau nggak ke masjid, ya bang. Bendau dan selalu kan, lembat na pention para sendiri. Siap konkenan ilmu na alam nasrah tulukadi. Oke, baik. Itu faedah yang ketiga. Keempat. Ibaratnya alat napang kodom teh. Kemudian wa qala al-qadi Majaduddin Asy-Syarazi, berkata al-qadi Majaduddin Asy-Syarazi, anna rajulan syaka ila ba'dil ulama, seorang laki-laki mengadu kepada para ulama, qillatan naum, yang diadukan adalah tentang susah pula tidur. Insomnia. Makanya lagi tuanon busa base matar kodom. Karena juga harus mabuktu modem dia bang. Ada ngarap berusaha matar kodom deh. Memang susah atau mungkin bahan pikiran matar kodom. Ya jar ko dia busia bang semua modem. Mungkin dah bahat tu modem. On na susah modem busia. Semua manusia pasti akan mengalami di hari tua. Karena dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nulakkis fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang Allah panjangkan usianya, maka akan dikembalikan dia seperti masa kecilnya. Apakah mereka tidak berpikir? Najulo bang mot kita tengah pergi manggidu maju sutria inanda. Tobang-tobang kutubin na bang ngot ko tengah pergi gitu si huma yusu. Kan? Kan betul kan? Anak mulak-mulak soal najulo. Najulo bang jam 3 sejope malita ilin inanta lumangan. Dung tobang-tobang tukin na contohan apalagi naman bang betana. Gitmakan ko jam 2 bang motiana. Bumbang mo obra durha ko makayon. Jadi fitnah melihat itu bawah kan? Nah ini mesti tinggal pun ilmu nah. Namun bodoh aham bacaan nah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ya bacaan. Obat aham nabi sobat sana pun. Sandal juga perlu ditebari yang sandal itu orang khusus oh. Cuma tuh bang mungkin naik bang masuk kan. Ini sepuluh siap pun dimulai. Baik selanjutnya terakhir. Wa qala Syekh Zarruq, berkata Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, idza khatar laka nuzuu' ila adh-dhanbi fadha' yadaka 'ala sadrika qailan. Terkadang kata Bang Nafi, terjadinya kejahatan bukan karena ada niat tapi terkadang karena ada kesempatan. Betul. Ketika ada kesempatan untuk melakukan maksiat, maka kata Imam Zarruq, indah tertahan abang gue tuh. Madamu pengen dibayar 50 juta. Ngai buat dibayar buat kalah non. Mali buat pun ramas silopon kan oh. Cocok dia jadi apa dari bre kan contoh kan. Nah, radio bre mana mengabin dari niat bre tapi ada kesempatan. Dan kebetulan hidup sedang terhimpit oleh ekonomi, oleh usaha dia bang. Atau terkadang naudzubillah bukan berniat untuk menikah 2 atau poligami. Tapi ada yang menawarkan diri, kan mentong dia, bukan memang maksiat. Tapi Anda sudah berprinsip bahwa Anda tidak akan pernah menduakan istri Anda, contoh. Meskipun bukan haram dalam agama, tapi hampir-hampir terkadang
Karena poligami itu akan banyak resiko lah dan akan banyak kezaliman bagi yang tidak mampu. Maka kita anggap ini adalah musibah juga bagi orang yang tidak ingin melakukan poligami, betul? Atau ada kejahatan lah, contoh anggap anak bayo on lagi sumpit hulu na bang, ha? Nah nih ya contoh kan, na 100 pembelanjuan ternyata tiba dia 1 juta. Karon jawab dah ulang lebih efek sudah lagi kirimon contoh don kan? Contoh do breon, contoh ini contoh, ah, bodoh brea kan? Ini kan contoh kan? Cocok ambil kan, nggak cocok jangan tak diambil. Lu zaman abah palak dia bang, kayak baharu. Kada bahat untuk ijurin ikola. Begini kiai, ini mentua pesan tulis sedikit mengada. Sini banyak ikan, kalau mau diambil silahkan. Cuma kalau bisa jangan anak-anak ikannya, karena mereka harus gede, ya kan? Jangan ibunya karena mau melahirkan lagi, biar kuat. Sudah kondisi ini banyak ikan, kalau bisa jangan yang kecil, kasihan. Jangan yang gedenya, karena mau melahirkan, ini dia kuat. Buat seniman dia kan, ternyata juga kan buat si malakama kan. Ada ipangan baya mati, nah ipangan mati, mengadung pinion kan. Rade bang seni menawarkan kesempatan dia bang, menawarkan kesempatan dia. Memang indah dong dia tiba majahat, dia dong kesempatan atau iajak dongan kiba. Mana terbaik dia maksud dia? Ning nabinta ketika kuat rong-rongan itu kata Syekh Imam Zaruk mengatakan. Wadah ia datang ala sodika, letakkan telapak tangan di dada surga. Aduh, kita akan gua fakul baca subhanal malikil khallaqil fa'al iya sya'yudhibakum wa ya'ti biqalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Baru kemudian wa in adafta, kalau kamu tambahin dengan astaghfirullah dan selawat, fakana aula, itu lebih utama. Mago mesian ruamu dan jahat. Naudzubillah. Radi manong mobre gelombang rumah tangga ya bang. Karena rumah tangga pasti dong pasti dong masalah. Marbadai, macopatan mengumpul patangan keluar. Oh udah kau, iya contoh. Atau Allah lebo Allah mahatrisun. Ulang manjid. Ketika muncul malah mobre, lakukan 2 hal. Pertama, lakukan 3 hal. Pertama, tinggal kau dia. Dapat doa ambil wudu, ya bang. Fa'innal ghadaba min fayhi jahannam, karena marah itu daripada lembah jahannam. Fatfi'uh bil wudu, maka padamkan kemarahan dengan wudu. Dia sampai menjauh, ini lagi marah. Contoh kan, on mana paling coba kan. Baca subhanal malikal khallaqil fa'al. Dia syai'idin sampai habis. Insyaallah mago may keinginan mo na majahati, mago may angkaramu ang jadete yang aman insyaallah. 5 faedah. Ini jazahkum berlion. Jazakum mol suicatan amalan nabi bismillahirrahmanirrahim. Ajaztu lakum ajaztu lakum ajaztu lakum ajaztu lakum ajaztu lakum.